Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi laqad khalaqna ala kulli halin wa ni'matin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram min jami'il asatizah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yakhduruna fi hazal majlis ta'lim al-ihsan hafizakumullah wa ri'akum. Ayuhal ummahat, insyaallah sore ini kita kupas soal halal bihalal Syawal ya. Masih bulan Syawal kan ya? Masih ada ya? Hah? Oh, terus kaping hiji, terus kalangkung ya. Ya masih mepet lah. Jadi gini ibu-ibu, kata Syawal itu asal dari bahasa Arab syala, shin, syala ya. Syala itu artinya irtafa'a. Irtafa'a itu artinya meningkat gitu. Ya, naik, meningkat gitu. Jadi kebanyakan ibu-ibu di Saudi itu ya, di Arab itu kalau bulan Syawal itu mereka ngeluh. Ngeluhnya itu syala al-mizan katanya. Timbangannya naik. Karena biasa puasa tahu-tahu makan banyak ya, itu. Jadi timbangannya naik nih cina gitu, ya. Nah, kemudian apa saja keutamaan bulan Syawal? Pertama, Syawal itu adalah bulan fitrah, ya. Kenapa bulan fitrah? Karena kembalinya umat Islam kepada fitrahnya. Fitrahnya itu artinya kembali kepada kesucian, ya, kebersihan gitu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min zanbi gitu. Jadi orang-orang yang di bulan Ramadan itu puasanya mankoma Ramadhana, kemudian sholatnya ya itu dengan iman dan hasaba yaksibu hisaban itu artinya ihtisaban itu artinya evaluasi, selalu mengevaluasi kegiatan ibadah di bulan Ramadannya, maka seluruh dosa-dosanya baik yang sebelum maupun sesudahnya itu sampai ketemu Syawal lagi akan datang, insya Allah hapus, kembali ke baik ya. Nah, tinggal kita introspeksi ibu-ibu, kira-kira ketika Ramadan tuh benar nggak nih iman wahtisabannya nih? Kalau kurang introspeksinya ditambahin 6 hari puasa Syawal gitu ya. Kenapa ada 6 hari puasa Syawal? Dalam rangka itu ya, untuk menutup bolong-bolong yang ada di Ramadan ya. Nah, yang kemudian yang ketiga, bulan Syawal itu adalah bulan baik untuk menikah. Jadi kalau ibu-ibu punya anak mau nikahin apa, bulan Syawal ya. Karena diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawali. Jadi Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal gitu. Wabani bi fi Syawali, kemudian berkumpul dengan Sayyidah Aisyah karena usianya kan masih jauh ya, masih 5 tahun ketika menikah, tidak langsung berkumpul. Awal berkumpulnya dengan Sayyidah Aisyah juga Rasulullah SAW fi Syawali, di bulan Syawal gitu. Jadi ada keistimewaan di bulan Syawal untuk orang-orang yang menikah gitu ya. Artinya ada sunnahnya untuk menikah di bulan Syawal gitu. Kemudian ibu-ibu sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Syawal itu asal dari kata salatil ibilu aznabaha litaroko. Artinya di bulan Syawal itu
unta-unta betina itu mengangkat buntutnya. Ya, buntutnya itu diangkat, ekornya ya. Aznabaha diangkat. Jadi salatil ibilu, diangkatlah buntutnya onta-onta betina itu. Aznabaha itu artinya onta betina. Litaroko, untuk mengajak kawin unta-unta laki-laki gitu. Jadi cirinya gitu ya. Kalau ibu-ibu tuh kata ngajakna kumaha cirina. Kalau onta gitu carana Bu. Diangkat buntutna gitu. Ya. Kemudian di bulan Syawal itu adalah bulan silaturahmi, ya. Kenapa bulan silaturahmi? Karena di bulan Syawal ini lazimnya umat muslim itu kunjungan ke rumah saudara, kerabat, keluarga, ya. Saling maaf-maafan, salaman gitu. Karena apa? Karena waqala Nabi SAW, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, la taqiyani fayuridu haza, gitu, ya. Tidaklah bertakwa bagi kedua orang muslim, ya, orang yang bersaudara, orang muslim, fayuridu haza, sampai mereka itu menunjukkan itu artinya memberi tahu jalan-jalan kebaikan, ya. Wa yuridu haza, kemudian mereka juga saling membantu di antara sesama kaum muslimin, ya. Nah, jadi nggak boleh kaum muslimin itu saling menutupi jalan, nggak boleh. Harus saling menunjukkan kebaikan, ya. Harus saling membantu gitu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi hubungan seperti ini ketika tidak ada ketika ada ganjalan batin, kan susah ya. Kalau kita ada ganjalan perasaan batin tuh boro-boro menunjukin jalan. Orang nanya juga disesatin gitu kan. Gitu. Nah, jadi memang harus di sini sunnah Rasul itu harus saling menunjukkan jalan, ya. Kemudian saling membantu. Wa khairuhum allazi yabda'u bisalami. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan sebaik-baiknya di antara kalian yang bersaudara ini adalah yang memulai salam lebih dulu. Jadi kalau ibu-ibu, antar ibu-ibu ketemu, itu jangan nunggu diberi salam, jangan. Duluin, ya. Kita yang lebih dulu lomba-lomba untuk mendahului memberi salam. Assalamualaikum ya Umi, misalnya gitu ya. Gitu. Jadi jangan nunggu disalamin dulu, gitu ya. Kita harus sebaiknya itu yang mendahului gitu. Nah, kemudian di bulan Syawal itu ditentukan ke Allah itu sebagai bulan yang penuh kebahagiaan, penuh keceriaan. Karena di bulan Syawal nggak boleh ada umat Islam yang kelaparan. Maka ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya, gitu ibu-ibu. Karena penting ini, karena yang namanya sedekah, infak, zakat itu kan membersihkan harta, ya. Nah, ini saya pernah menemukan ada kesalah kaprahan ini. Punten, sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Satu pertanyaan, apakah harta orang miskin itu halal semua atau tidak? Kira-kira nih, harta orang miskin ya halal semua enggak? Hah? Tidak, belum tentu, ya. Apalagi yang kaya, gitu. Nah, tapi banyak kejadian, punten-punten ya, orang yang miskin itu malas untuk sedekah, malas untuk infak, karena dia merasa saya itu harus diberi infak, saya yang harus menerima, ya. Satu itu. Terus yang kedua, kadang-kadang misalnya ibu punten nih ya, di satu daerah nih pernah saya lihat ada kegiatan hajat, eta tanah duka tanah saha pakai talar rapia we diikat srek, parkir duitna ku kamanehanana. Padahal itu lahan siapa, ya. Nah, itulah, jadi perlu juga ada pemahaman, dibangkitkan bahwa namanya infak sedekah itu bagi siapapun. Tujuannya untuk membersihkan harta siapapun, ya. Bahkan infak sedekah itu bisa menaikkan derajat seseorang. Saya punya kisah sedikit ini ibu-ibu. Dulu, infak yang terbaik ya. Dulu saya punya anak 2 itu
mobil juga nggak punya. Suatu ketika saya diajak usaha oleh seseorang untuk ke Bekasi dari Jakarta. Di tengah jalan itu pagi-pagi saya berhenti makan di rumah makan Padang. Kecil, rumah makan Padangnya kecil. Warung kecil. Saya makan tuh, Bu. Makan. Terus ada bapak-bapak berdiri di depan pintu rumah makan Padang itu ngeliatin aja ke saya. Senyum enggak, apa enggak, mimiknya enggak berubah. Akhirnya enggak enak hati, saya panggil. Pak, sini kita makan bareng sama saya. Akhirnya makan dia, sama saya makan. Selesai makan ngomong enggak, apa enggak, pergi we. Dalam hati saya, jelema. Enggak ada bahasa, enggak ada apa gitu. Saya cerita ke Uwa saya masih hidup di Jambudipa. Wah, saya punya pengalaman gini-gini. Buah-buah eta malaikat senaji. Jangan pernah, itu pelajaran untuk kamu. Jangan pernah mengharapkan imbalan dari manusia. Sekalipun ucapan terima kasih. Ketika kamu sudah memberikan sesuatu. Itu yang saya ingat jadi pelajaran, Bu. Alhamdulillah dari peristiwa itu ya sampai sekarang lah. Ya, milik tuh rezeki alhamdulillah. Jadi ini satu hikmah, satu pelajaran. Pertama kalau kita mau sedekah yang baik itu adalah makanan. Karena kalau uang takutnya kan dipakai makruh, beli rokok, beli apa ya. Kalau makanan kan langsung kebutuhan pokok gitu. Ya, itu Ibu. Nah itu makanya Allah berikan di bulan Syawal itu adalah bulan yang untuk salah satunya itu Idul Fitri itu dari iftar gitu ya. Lebaran untuk makan gitu. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, kemarin saya udah cerita mengenai sholat Syawal ya, sholat sunnah Syawal. Nah sekarang saya detailkan mengenai sholat sunnah Syawal. Man sholat fi syawali samani rokaati lailan kana naharon. Jadi siapa yang melaksanakan sholat Syawal 8 rakaat baik malam maupun siang, yukra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab ya, dengan membaca Al-Fatihah, kemudian wa khamsi asyrata qul huwallahu ahad, kemudian membaca qul huwallahu ahad sebanyak 15 kali. Fa iza farago min sholatihi sabaha sab'ina maratan wa shola ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya sab'ina maratan. Jadi setelah sholat 8 rakaat tadi membaca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 70 kali, kemudian sholawat 70 kali ya. Ibu-ibu sudah melaksanakan belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang janjinya ini, Bu. Saya ceritakan janjinya. Hah? Nggak apa-apa, satu Syawal sekali nggak apa-apa ya. Janji Rasulullahnya ini, mamin abdi yusoli hazihi solata ila an ba'allahu lahu ya. Seorang hamba yang mengamalkan solat Syawal ini, ya nabi'u al hikmata fi qalbihi wantaqo bihi lisanuhu ya. Allah akan memberikan sumber hikmah kepada dirinya yang akan masuk ke dalam hatinya dan pikirannya, tercermin keluar lewat lisannya. Ya. Jadi Allah tuh akan berikan pikiran kita, hati kita itu untuk selalu mendapatkan ide-ide kebaikan. Rencana-rencana kebaikan. Ya. Yang kemudian ilmu-ilmu tentang kebaikan dan akan tercermin keluar di dalam lisannya. Gitu ya, artinya juga maknanya juga gini Bu, bisa istilahnya itu ilmu laduni ya, ilmu laduni itu maksudnya gini, kadang-kadang misalnya saya mau bicara perkara apalah, tema apa gitu, belum siap, tiba-tiba ditodong bicara gitu, saya mulai aja, bismillah aja, assalamualaikum, bismillah, udah bicara aja, nanti itu suka ada seperti di perasaan atau di pikiran itu nyeplos sorangan gitu ya. Begitu selesai bicara kita bingung tadi ngomong apa ya. Itu ya gitu. Jadi ini salah satu bentuk hikmahnya gitu dari sholat Syawal ya.
Kemudian man sholah hazihi sholata kama wusifat layarfa'u rasahu min akhiri sajdatin hatta yaghfirullahu lahu gitu. Yaghfirullahu lahu gitu. Siapa yang mengerjakan sholat ini, mendirikan sholat ini sesuai tata caranya, maka nih ya, Rasulullah tegaskan, maka dosanya semua diampuni sebelum bangun dari sujud. Jadi ketika ibu-ibu sholat syawal, sebelum bangun dari sujud dosanya sudah diampuni. Semua Bu, nggak ada. Nggak disisain ya. Semua. Amin. Kemudian wa in mata syahidan makfuron lahu. Ketika dia mati juga matinya dalam keadaan syahid karena semua dosanya sudah diampuni. Ya. Wa ma min abdin sholah hazihi sholata fi safari. Kemudian tidaklah seorang hamba yang melaksanakan sholat ini dalam berpergian, ya, safari ini dalam berpergian, ila kecuali ku Allah itu sahalallahu alaihi asyara wazihabi ila maudhi'i muraddihi. Nah ini yang saya ceritakan pengalaman kemarin, ya. Orang yang mau berpergian kemudian sudah mendawamkan sholat syawal, Allah itu akan mudahkan perjalanannya sampai tempat tujuan dan kembalinya dengan hasil maksud. Dan saya alhamdulillah sudah ngalami itu, ya. Itu ibu-ibu. Wa in kana majunan qadallahu dinahu. Kalau dia punya utang, insya Allah ku Allah Ta'ala itu dimudahkan untuk hutangnya terbayar. Gitu. Semangat ya. Iya. Bulan Syawal udah habis nih. Kalau sudah itu nggak apa-apa ngerjainnya sholat itu. Kan udah Syawalnya udah habis. Syawalnya kan habis nih. Bulan lain bisa ngerjainnya. Ini khususnya bulan Syawal. Khusus bulan Syawal. Oh, khusus bulan Syawal. Ibu kemarin belum? Nanti malam kerjain ya. Ya, nanti malam. Karena gini Bu, kuniat orang asal jangan terlalu jauh. Sholat ini yang baik itu di awal waktu atau di akhir waktu. Di awal. Diterima nggak sholat di tengah waktu atau di akhir waktu? Diterima. Ku niat. Ya. Jadi karena ibu belum tahu sekarang niat, mumpung masih awal waktu, nanti malam kerjain. Jangan besok lewat. Malam ini. Enggak, nanti ketemunya Syawal depan. Hah? Ya makanya malam ini kerjain. Ya. 8 rakaat. Masna dua-dua. Ya. Fatihah kulhu 15, Fatihah kulhu 15 gitu. Kalau di Picung dulu itu habis sholat Id langsung sekeluarga itu puasa 6 hari. Kemudian sholat Id lagi, sholat Idnya sholat Syawal. Gitu, berjamaah ke keluarga gitu, ya. Gitu. Jadi Ibu kerjain ya malam ini ya, insyaallah. Masih kebagian Bu, malaikat belum pergi, masih bisa nengok. Kalau besok udah nggak bisa. Baru, belum habis baru. Ya. Masih ada remehnya lah. Ya, kemudian wa in kana zahajatan qadallahu hawaijahu, ya. Yang mengerjakan sholat sunnah syawal itu kalau dia punya kebutuhan Allah penuhi hajatnya. Ya, itu. Wah, yang udah ngerjain sholat sunnah syawal nikmatnya. Tinggal iman aja kepada janjinya Rasul nih, ya. Walazi ba'asani bil haqi ma min abdin yusolli hazihi sholata ila atahullahu lahu ta'ala bikuli harfin. Dan demi zat yang telah mengutus aku, ya, kata Rasulullah nih, ya. Seorang hamba yang melaksanakan sholat ini maka setiap hurufnya itu dari yang dibaca di dalam sholat itu Allah kasih makhrofan. Allah kasih makhrofan itu adalah binatang,
ya. Kan ada sahabat yang bertanya, kilawa mamakhrofan ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, itu adalah kendaraan yang asalnya itu binatang surga untuk mengelilingi surga. Itu, Bu. Jadi surga itu kan seluas bumi, langit dan bumi. Nah, ibu nanti di surga bebas jalan-jalan. Naik kendaraan, kok Allah disiapkan. Ya, gitu. Amin. Saya juga mau, Bu, doain saya. Nah, itu mengenai Syawal. Sekarang di antara bulan Syawal itu ya biasanya umat muslim itu mengerjakan apa? Halal bihalal. Nah, sekarang saya kupas nih, Bu, mengenai halal bihalalnya ya supaya kita paham. Karena kan halal bihalal ini kan asalnya bukan dari hukum tapi asalnya dari budaya. Ya. Hanya ada di Indonesia. Negara lain nggak ada, Bu, kecuali sekarang ini Malaysia dan Brunei. Negara lain nggak ada. Jadi halal bihalal itu ini karya ulama Indonesia. Asal katanya halal bihalal itu cek bahasa Arab nama halalun bihalalin. Kan orang Indonesia sok nggak mau panjang-panjang halal bihalal we gitu ya. Ikomat komat we gitu. Padahal ikomat eta ya. Nah, jadi secara bahasa asal kata halal yaitu halal yahilu hilan, artinya membolehkan. Ya. Membolehkan. Nah, bentuk isim fa'ilnya yaitu orang yang melakukan perkara yang boleh. Bahasa Arabnya halun. Jadi kalau orang yang mengerjakan perkara yang dibolehkan disebutnya halun, ya. Nah, kata halal juga bisa dari isim al-hilu. Al-hilu ini biar ibu-ibu enak nih kalau ngaji gini kan. Apa itu al-hilu? Al-hilu itu artinya mengurai. Benang kusut diurai itu al-hilu, ya. Gitu. Jadi maka orang Arab suka ngomong itu halal al-khabi, jadi benang kusut yang diurai gitu, ya. Nah, kalau di Arab itu kalau kita pernah umroh haji itu kita suka dengar ada kata mafi muskilah yang sudah tidak ada masalah gitu, ya. Itu bahasa Arab amiyahnya, bahasa Arab pasar. Nah, kalau bahasa Arab kitabnya itu hilul muskilah gitu. Hilul muskilah atau hilul akhbal gitu ya, hilul akhbal. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, bentuk sifatnya dari kata al-hilu itu adalah halalun. Kenapa keluar kata halal dari kata halalun? Ya, artinya sifat, bentuk sifat yang sudah menjadi halal itu halalun gitu, ya. Jadi yang sudah boleh itu jadi halal gitu. Kalau yang tidak boleh kan haram, ya. Nah, kalau ada kata yang sama ingin digabungkan dengan kata yang sama, maknanya jadi memperkuat yang sama, di tengahnya pakai ba. Ba itu huruf jar yang sifatnya itu ilsok. Al-ilsok, huruf ba itu al-ilsok, huruf yang mengikat antara kedua kata yang sama. Jadi halal bi halal. Ini kan sama-sama diikat dengan ba gitu, ya. Nah, kemudian kenapa ada halal bihalal? Karena setiap manusia itu tidak pernah bisa lepas dari dua perkara. Satu, perkara hablum minanas. Kedua, perkara hablum minallah. Jadi yang harus diurai ini, yang harus dibebaskan ini dua perkara. Hablum minanas dengan hablum minallah. Sementara ketika kita melaksanakan Ramadan belum terjamin selesai dua perkara itu. Jangankan dengan orang jauh, belum tentu Ramadan itu dengan istri, dengan anak aja selesai. Hubungan dengan Allah juga belum tentu jadi baik selesai. Makanya ulama dulu, ulama Indonesia itu punya inisiatif halal bi halal. Maknanya itu, Bu, bukan untuk kumpul-kumpul ngobrol, bukan. Untuk menyelesaikan perkara hablum minanas dan hablum minallah yang belum
terselesaikan di waktu Ramadan. Ya. Itu maknanya halal bihalal. Hukumnya apa? Halal bihalal, ya. Karena kalau kita ngaji itu kita bikin kegiatan, kalau nggak ada hukumnya jangan dibikin. Ya. Hukumnya itu al aslu fil muamalati al khilu. Jadi perkara-perkara yang muamalah itu asalnya adalah halal, boleh. Setiap perkara muamalah itu hukum asalnya adalah boleh. Ila bidalilin, kecuali sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi ibu beli cendol jangan nanya, "Mang halal tuh iya?" Teu kedah. Da eta mah muamalah. Ya. Kecuali kalau ibu ada yang mengajak perkara ibadah, ayo bu orang sholat anu yang belum pernah ada kedengeran hukumnya jangan dikerjain. Ya, karena ibadah dulu sebelum datang Islam, ibadah sudah ada belum? Sudah. Ibadah Yahudi ada, ibadah Persia ada, ibadah kafir ada. Matak diluruskan ku Islam, ibadah yang benar, ya. Jadi sebaliknya al asli fil ibadati at-tahrimu ila bidalilin. Jadi perkara-perkara asal perkara ibadah itu asalnya adalah haram hukumnya, kecuali sampai ada dalil yang membolehkan. Seperti tawaf itu dulu haram, Bu. Sebelum datang Islam orang kafir sudah tawaf. Tapi burigil, pakai apa namanya, cuma tutup yang sebatas alat vital wungkul bari mabok. Orang dulu itu tawaf. Maka Rasulullah diharamkan tawaf. Kemudian dibolehkan lagi, dihukumi lagi tawaf itu setelah diluruskan oleh Allah, Al-Quran, ya. Gitu, Bu. Nah, jadi perkara halal bihalal itu adalah perkara muamalah yang tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi boleh gitu, ya. Nah, kemudian apa puncak kegiatan halal bihalal? So, biasanya kita kan halal bihalal teh sok ngobrol, dengar ceramah, makan-makan, ya. Nah, yang penting itu waqala Nabi SAW izal taqoya fatassofaha fahatat zunubuhuma. Ya. Ketika seseorang itu, dua orang itu bertemu kemudian bersalaman, sofaha itu bersalaman, rontoklah dosa-dosa mereka. Ya. Salaman yang gimana? Nah, salamannya yang gimana? Pertama, musofah itu artinya salaman. Sofaha itu artinya membebaskan, ya. Kemudian tasfahu bahasa Arabnya itu artinya lapang. Jadi salaman yang membebaskan dosa-dosa kedua orang yang salaman itu, yang salamannya bari membebaskan perasaan-perasaan, ganjalan-ganjalan yang ada di hati kita, ya. Jadi jangan salaman masih aya kesel ngaleos. Ya, harus lepas gitu, ya. Kalau perlu cipika-cipiki lah gitu, ya. Tapi jangan beda muhrim gitu. Nah, kemudian ibu-ibu dalam hadis ini tidak menekankan musafahahnya ini antara kaum muslimin saja atau mukminin saja atau dengan kafir, enggak. Jadi dengan kafir juga kita juga harus bisa saling membebaskan hablum minanas, ya. Jangan dipilih, kafir mah orang dendam we, entong. Ya, gitu. Pokoknya sesama hablum minanas, sesama manusia tetap harus ada kebebasan hati, ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian pertama yang melakukan halal bihalal di Indonesia itu adalah Pangeran Mangkunegara I. Ya. Sultan Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyowo. Ini tahun 1725, Bu. Jadi 1725 nih pertama ada halal bihalal di Indonesia, ya. Itu Pangeran Mangkunegara. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, kenapa pentingnya acara-acara yang berkaitan dengan hablum minanas, ya, penyelesaian hablum minanas, kemudian silaturahmi, karena dalam konteks Islam itu halal bihalal adalah silaturahmi, ya. Kenapa begitu penting
kita saling membebaskan nih sesama manusia dan membebaskan hubungan dengan Allah. Karena Allah sendiri yang berfirman, ini bukan Rasul, bukan ulama. Allah yang menekankan, "Dzuribat alaihimu zillatu aina masukifu." Ya. Allah Ta'ala itu berfirman, semua orang ya, pasti akan ditimpa kehinaan. Aina masukifu, di mana saja mereka berada. Jadi kita ini Bu, hati-hati. Kita ini pasti akan tertimpa kehinaan dimanapun kita berada. Ya, ila kecuali ya bihablim minallah wa hablim minannas. Kecuali orang-orang yang suka menjalin, memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Kalau enggak pasti akan terhina. Itu ya Bu ya. Karena gini Bu, namanya orang yang kafir, munafik, ya fasik, itu kan hubungan dengan Allahnya rusak. Ya. Sekalipun dia kaya raya, dia pejabat tinggi, presiden, raja, segala macam, pasti dimanapun terhina. Sok. Ada raja yang dolim, orang pasti muja-muja dia kalau pas mau dapat bansos, oh dipuja. Di belakang mah dihina. Benar tak? Ya. Tapi coba lihat zaman kepemimpinan Sayyidina Umar. Zaman kepemimpinan Rasulullah. Pernahkah ada yang menghina? Nggak ada. Kecuali yang kafir. Bahkan musuhnya sendiri salut. Memuji. Gitu. Sekalipun dia memusuhi. Ya, gitu. Nah kemudian juga hubungan dengan manusia harus dibenerin. Harus dibaiki. Karena apa? Nggak akan ada manusia yang meninggal pakai kain kafan sendiri, pergi sendiri ke kuburan, nggak ada. Ya, masa jalan sorangan, pakai kafan sorangan, kabur sakampung itu. Ya, itu ibu-ibu. Jadi memang benar-benar kita harus selalu ingat memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ada sebagai penutup ini saya ingin menyampaikan oleh kata-kata bijak, ya. Yang harus selalu kita bisa memulai, mendahului. Bagaimana sederhananya Bu? Pertama, jangan pernah kita susah untuk memulai mengucapkan terima kasih. Kedua, mengucapkan maaf. Mendahului mengucapkan maaf. Sekalipun ini orang anak kecil, tetap kita harus salah ya kita dahului. Minta maaf ya. Kemudian yang ketiga adalah terima kasih. Jadi 3 kata kunci ini, kata bijak ini, kalau bisa jangan susah keluar dari mulut kita. Ini salah satu alat untuk mempermudah kita hablum minannas. Ya, itu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.